bacakan untukmu. Chapter 90. Kekesalan Dila. Sepanjang langkahnya menuju kamar Bintang, Sena menahan rasa sesak di dadanya setelah mendengar cerita Tiara. Tak dipungkiri, Sena begitu cemburu dengan masa lalu Bintang. Ia kembali ragu, Bintang benar-benar bisa melupakan masa lalunya dan tidak akan bawa masa lalunya dalam kisah masa depannya. Kenangan yang dilalui Bintang dan Dila begitu manis. Dan yang diceritakan Tiara mungkin hanya sebagian kecil dari kenangan manis yang sudah dilalui Bintang dan Dila. Pasti akan sangat sulit melupakan wanita yang dulu sangat dicintainya. Meskipun Dila sudah menyakiti hati Bintang, begitu pikir Sena. Sesampainya di depan kamar Bintang, Sena menarik napasnya sedikit dalam, lalu mengembuskannya perlahan sebelum ia mengetuk pintu kamar kekasihnya itu untuk mengontrol rasa sesak di dadanya. "Bi, ini aku," seru Sena. Tak lama pintu pun terbuka. "Ada apa sayang? Kau sudah selesai makannya?" tanya Bintang. Sena menggeleng. "Belum, aku ingin bicara sebentar denganmu," kata Sena. "Masuklah," pinta Bintang sambil menggeser tubuhnya, memberi jalan pada Sena untuk masuk. Sena pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar luas itu. Setelah Sena masuk, Bintang langsung menutup pintunya, lalu mengajak Sena duduk di sofa. "Katakan, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Bintang sambil menyelipkan rambut Sena ke belakang telinga, seraya menatap lembut wanita di hadapannya itu. "Bi, aku tahu kau adalah orang yang tidak pernah ingin mengecewakan orang lain. Tapi hari ini kau telah membuat orang lain kecewa," kata Sena. Bintang mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Sena. "Maksudmu, siapa yang kubuat kecewa?" tanyanya tak mengerti. "Nona Dila." Raut wajah Bintang langsung berubah datar dan berpaling muka. "Apa karena aku menolak makanan itu, lantas kau bilang aku telah membuatnya kecewa? Apakah yang kau maksud seperti itu?" tanya Bintang, masih dengan raut datarnya tanpa menatap Sena. "Ya, dia pasti sangat berharap kau mau memakan makanan yang dibawanya itu, yang katanya makanan kesukaanmu kan? Seharusnya kau memakan makanan itu meski sedikit, sebagai bentuk menghargai usahanya," saran Sena. "Kalau dia saja tidak menghargaiku, apa aku harus menghargainya? Haruskah aku menerima pemberiannya dengan sukarela dan mengabaikan perasaanmu?" Bintang kembali menatap Sena. Ia lalu meraih kedua tangan Sena, menggenggamnya dengan lembut, kemudian berkata, "Dengarkan aku sayang, aku tidak mungkin tega menyakiti perasaanmu. Susah payah aku bisa mendapatkanmu, susah payah aku bisa membawamu ke sini. Aku tidak mungkin mengorbankan perasaan wanita yang susah payah aku dapatkan ini, demi menghargai orang yang tidak pernah menghargai aku dan juga perasaanku. Benar begitu? Kau menolak bukan karena kau ingin makan dari tangan Nona Dila? Kenapa kau bisa berpikir begitu, Apa aku sebodoh itu? Jangankan makan dari tangannya, melihat wajahnya saja aku tak ingin. Sudah, jangan memaksaku untuk melakukan sesuatu yang aku benci ya sayang." Bintang meluk Sena dengan sayang. Sena senang karena Bintang tetap milih dirinya di saat masa lalunya kembali. Sementara Sena dan Bintang sedang berpelukan, Tiara dan Dila terlihat mulai gelisah. Mereka takut Sena mengadu yang tidak-tidak pada Bintang, sedangkan Tony dan Mayang tampak santai menikmati sarapan. "Dila, katanya kau belum sarapan. Kenapa kau hanya diam? Makan," ujar Mayang. "Iya, Bi." Dila tersenyum kaku, lalu mengambil makanan ke piringnya. "Apa kau sedang menunggu Bintang?" tanya Mayang. Tidak, Bi," sangkal Dila seraya menggeleng. "Baguslah kalau begitu. Sena pasti tidak akan berhasil membujuk Bintang. Kau tahu sendiri kan bagaimana Bintang?" kata Mayang. "Iya, Bi, aku mengerti. Aku tidak masalah kalau memang Bintang tidak mau mencicipi lagi makanan buatan ibuku," balas Dila seraya tersenyum tipis, menyembunyikan kekecewaannya. "Tiara, kau baik-baik saja?" tanya Mayang yang melihat Tiara hanya diam, tak melanjutkan makan. Aku baik-baik saja, tapi aku sudah kenyang. Aku mau siap-siap berangkat kuliah dulu," jawab Tiara sambil beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan makanan di piringnya yang masih tersisa. Mayang hanya menggeleng melihat Tiara yang pergi sebelum menghabiskan makanannya. "Maaf, Bi, gara-gara aku, acara sarapan kalian jadi berantakan." Dila menunduk, berpura-pura sedih di depan Mayang untuk mendapatkan simpati dari ibu mantan kekasihnya itu. "Bagaimana aku tidak memikirkannya, Bibi?
Aku benar-benar merasa bersalah karena telah datang ke sini tanpa izin. Maafkan aku, Bibi. Sudah, kau jangan menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi pagi ini. Bibi mengerti, kau pasti merindukan kami. Terlebih Bintang. Bibi tahu kalau kau masih mencintai Bintang, iya kan? Aku... Kegugupanmu sudah cukup menjadi jawaban untuk pertanyaan Bibi, Dila. Tapi sekarang kau sudah tidak punya kesempatan lagi untuk membujuk Bintang. Karena dia sudah memilih Sena. Bibi berharap kau bisa menerima keadaan ini dengan lapang dada. Bintang berhak memilih dan bahagia. Begitu juga dirimu. Kau berhak bahagia meskipun bukan dengan Bintang. Pasti ada seseorang yang bisa membuatmu lebih bahagia. Tutur Mayang. Ia tak ingin kalau suatu hari nanti Dila melakukan sesuatu yang membuat hubungan Bintang dan Sena menjadi bermasalah. Bibi tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah menerima keadaan ini dengan lapang dada. Bintang sudah menentukan pilihannya dan sudah pasti itu adalah pilihan yang terbaik untuknya. Aku senang jika Bintang bahagia dengan pilihannya. Dan masalah perasaanku terhadapnya, biarlah itu menjadi urusanku. Balas Dila. Begitu bijak yang merangkai kalimat seolah dia adalah wanita yang tegar. Namun faktanya lain di mulut, lain di hati. Meski mulutnya berkata demikian, tapi hatinya justru sebaliknya. Dila tak terima dengan keadaan ini. Dila tak pernah mau kalah dan mengalah. Ia ingin selalu jadi pemenangnya. Meskipun berakhirnya hubungannya dan Bintang adalah akibat kesalahan yang dia buat sendiri. Aku tidak akan biarkan kalian bahagia. Aku akan merebut kembali Bintang darimu, Sena. Akan aku lakukan segala cara supaya Bintang bisa kembali dalam pelukanku. Karena dia adalah milikku, hanya milikku. Batin Dila. Syukurlah kalau kau berpikir begitu. Bibi senang mendengarnya. Semoga kau juga segera menemukan kebahagiaanmu. Mayang tersenyum pada Dila. Dila hanya tersenyum menanggapinya. Ia lalu mengalihkan tatapannya pada Tony yang sejak tadi hanya diam. Tony, aku perhatikan sejak tadi kau diam saja. Apa kau tidak ingin menyapaku? Dila terkekeh. Dulu Tony begitu akrab dengannya. Seperti halnya Tiara. Namun semenjak kejadian itu, Tony benci Dila karena tak berkhianat pada Bintang. Maaf, kalau kau merasa tidak nyaman dengan sikapku, Dila. Kau boleh pergi kalau kau tidak suka. Secara tidak langsung, Tony mengusir Dila dari rumah itu. Dan tentu saja membuat Dila kesal pada adik mantan kekasihnya itu. Oh ya, bagaimana kabar selingkuhanmu? Tony tersenyum sinis lalu pergi dari sana.